Kira-kira kita belajar apa ya? Ada listrik, juga ada energi alternatif, dan juga ada apa? Matahari, terus air, angin. Kira-kira kita hari ini mau bahas apa ya? Tunggu penjelasan berikut ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Salam saya haturkan kepada adik-adik semuanya. Salam kami panjatkan agar kelak kita semua masuk surga. Jawabnya waalaikumsalam. Halo anak-anak yang super kreatif ini. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Guru ya. Kira-kira kita hari ini akan mempelajari apa ya? Oh ya, sebelum pembelajaran dimulai, senantiasa kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Let's pray. First, basmalah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar online kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Kalau ada yang belum tahu, kita lihat dulu ya KD-nya. Nah, anak-anak, ternyata hari ini kita akan belajar tentang tenaga listrik alternatif. Nah, sekarang pertanyaannya dari guru. Nah, kalian tahu apa enggak surat atau ayat Al-Quran yang mengenai tentang tenaga listrik alternatif? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Apa? Oke, kalau kalian belum tahu, akan Ibu Guru kasih tahu ya. Nah, surah Al-Quran tentang listrik itu ada pada surah An-Nur ayat 35. Surah apa? Iya, An-Nur ayat 35. Nah, sekarang kita baca dulu ya surahnya. Oh ya, ampun, Ibu lupa kalau Al-Qur'annya belum ada. Oke, kita panggil dulu ya Al-Qur'annya. Sim salabim Al-Qur'an, datanglah. Iya, Al-Qur'annya udah datang. Tapi dari mana ya? Ibu Guru baca ya. Kalian di rumah juga membaca ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kami tekati fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'anaha kabuduli qad min sajaratin mubarakati zaitunatil la syarqiyah wala arbiyati yakadu zainuha yusi walau lam sanahu farunuru ala nur yahdillahu linurihi mayyasa wa yadribullahu lamsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaannya, cahaya itu berada pada sebuah lubang yang tidak tembus di dalamnya. Nah,
pelita itu di dalam sebuah lubang kaca. Nah, lubang kacanya itu berkilauan dan banyak dari isinya itu minyak dari pohon zaitun. Nah, jadi minyaknya itu hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Shadaqallahul adzim. Kira-kira apa sih listrik itu? Nah, listrik itu diartikan sebagai suatu daya yang terjadi akibat adanya suatu gesekan atau sesuatu yang muncul karena adanya sebab lain seperti proses fisika. Nah, kalian pasti tidak asing lagi ya dengan alat seperti laptop, kulkas, apalagi radio, terus apalagi televisi, terus bahkan kita sering melihat pabrik-pabrik ya. Nah, menurut kalian apa yang bisa menyebabkan semua itu bisa dioperasikan atau bisa digunakan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, iya benar. Jawabannya yaitu dengan menggunakan listrik. Pikir ya, apa sih yang dinamakan listrik itu? Nah, listrik itu merupakan suatu daya yang dihasilkan akibat terjadinya suatu gesekan atau sesuatu yang muncul karena adanya proses fisika. Nah, pasti kalian penasaran dong, siapa sih penemu listrik itu pertama kali? Kok bisa dia tuh hebat banget gitu ya, menemukan listrik dan sekarang itu sangat bermanfaat banget bagi kita. Siapa yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, ibu kasih tahu ya. Penasaran kan? Pastinya dong. Nah, listrik itu pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dan dia juga menemukan atau pencipta, lebih tepatnya pencipta motor listrik pertama kali di dunia. Bayangin, wow banget kan. Nah, selain itu dia juga penemu batu ambar yang bisa menarik bulu. Nah, siapa dia? Siapa dia? Benar, dia itu bernama Ampere Michael Faraday. Pasti kalian gak asing lagi ya dengan nama-nama Faraday itu. Iya, memang dia itu penemu listrik yang wah dahsyat banget, khasiatnya sampai sekarang ya listriknya. Nah, dia ini merupakan laki-laki kelahiran dari Inggris dan dia itu merupakan memiliki 9 bersaudara. Nah, pada saat itu dia tuh hanya lulusan sekolah dasar pada umur 13 tahun. Wah, gak kebayang banget kan ya, di umur segitu bisa menemukan listrik, dan listrik itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang sangat banyak banget manfaatnya sampai sekarang ya. Hai. Nah, kalian kan sudah tahu ya listrik itu apa. Pasti penasaran dong, bagaimana sih datangnya alur listrik itu atau arusnya itu datang dari mana? Nah, untuk mengetahui itu, kita harus mengetahui dulu sumber-sumbernya itu dari mana. Nah, pada kesempatan kali ini yang dibahas yaitu mengenai sumber-sumber energi alternatif. Nah, kok bisa? Padahal energi alternatif bisa menghantarkan listrik itu bagaimana? Kok bisa ya? Nah, yang perlu kalian ketahui ada 4 sumber energi alternatif yang bisa menjadi sumber energi listrik. Apa saja? Pertama, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit ini mengandalkan air sebagai apa ya? Utamanya tuh adalah air. Nah, air ini menjadi utama untuk menggerakkan listrik. Kok bisa air bisa menggunakan listrik, bisa itu dibuat listrik gimana? Nah, itu air ini fungsinya untuk menggerakkan generator atau turbin yang ada di dekatnya. Nah, turbin ini yang kemudian akan mengubah energi kinetik menjadi energi gerak. Nah, setelah jadi energi gerak, ini bisa dihantarkan ke kincir air. Nah, kincir airnya ini bisa menghasilkan energi listrik. Biasanya ini dipasang pada suatu daerah yang memiliki
intensitas air yang tinggi, misalnya di bendungan atau di sungai, di laut atau dimanapun, yang penting arus airnya itu bisa menggerakkan turbin. Apalagi yang kedua, yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik yang satu ini itu memanfaatkan tenaga angin yang sangat banyak jumlahnya ya di alam ya. Nah, itu dimanfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, energi angin ini berfungsi untuk menggerakkan turbin yang kemudian akan disalurkan ke kincir anginnya itu. Nah, kincir angin itu mengubah energi dari energi angin menjadi energi listrik. Jadi tentunya juga ramah lingkungan dan pastinya tidak menimbulkan bahaya ya untuk lingkungan seperti pencemaran udara atau bagaimana. Nah, kira-kira energi ini bisa dipasang di mana? Bisa dipasang yang mempunyai intensitas angin yang tinggi atau banyak. Biasanya di mana? Ya, ini biasanya dipasang pada suatu pantai. Pantai itu kan anginnya sepoi-sepoi, enak gimana gitu. Nah, itu bisa menggerakkan turbin dengan maksimal, atau di daerah bukit-bukit yang landai. Sekarang yang keberapa ya? Yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Pasti kalian tidak asing lagi ya dengan kata-kata surya. Surya apa? Angin. Salah, apa? Benar, matahari. Nah, kalian kan tahu ya, kalau matahari itu merupakan energi yang besar banget di muka bumi dan tidak akan pernah habis. Nah, ternyata bisa juga ya digunakan untuk listrik. Padahal kan biasanya kita tuh untuk menjemur baju, menjemur padi, menjemur menjemur tubuh biar kelihatan eksotis ya kan ya. Ternyata ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya gampang ya, dengan menggunakan suatu alatnya bernama panel surya. Yang keempat yaitu bioenergi. Nah, bioenergi ini merupakan suatu dari mana? Dari kata-kata bio, pasti kalian udah ngeh ya. Biomasa pastinya. Iya, dari biomasa. Nah, biomasa ini biasanya dari apa? Tumbuhan ataupun dari perkebunan, kehutanan, dari peternakan, dan dari limbah-limbah lainnya. Nah, menurut kalian kok bisa ya semua itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik? Bagaimana sih Bu, prosesnya itu gimana? Nah, prosesnya itu semua itu melalui proses pengolahan terlebih dahulu ya. Semua itu diolah dan bisa menjadi bahan bakar nabati, misalnya bahan bakar biobakar dari biodiesel atau etanol. Nah, itu bisa digunakan untuk mengaliri listrik. Nah, jadi tidak semata-mata dari kotoran hewan atau dari kotoran gitu langsung digunakan, itu kan nggak bisa. Jadi semua harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Dilakukan pencegahan dari penghematan dari energi listrik. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu dengan mematikan lampu ketika sudah siang. Nah, untuk adik-adik yang biasanya tidur pakai lampu itu nggak apa-apa ya sebenarnya, tapi ya kalau bisa meminimalisir, dimatikan saja. Nah, minimnya itu dimatikan pada saat sudah siangnya. Yang kedua yaitu dengan tidak bermain air. Siapa di sini yang ketika mandi itu suka bermain air atau menghambur-hamburkan air? Nah, itu merupakan tidak baik. Nah, kita harus menguranginya agar listrik itu tidak terlalu banyak digunakan. Air itu kan dari pompa itu kan dialiri oleh listrik. Terus
3 yaitu dengan menggunakan alat listrik itu seperlunya saja, tidak sedikit-sedikit pakai listrik, sedikit-sedikit pakai jus blender. Ya jangan, jadi kita tuh harus hemat juga buat biar tidak cepat rusak ya. Punyanya ibu soalnya. Nah yang keberapa? Keempat. Nah yang keempat itu dengan menggunakan energi ini, alternatif ini. Nah gimana caranya? Yang paling simpel saja, dengan menggunakan panel surya. Nah itu kan panel surya itu kan cukup simpel ya untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah bisa digunakan untuk pencegahan juga. Nah sekarang kan kalian kan sudah tahu ya, jadi kalian nanti di rumah praktekin ya yang udah ibu jelaskan tadi. Nanti setelah pembelajaran luring akan ibu tanya satu-satu lagi ke kelas. Ini kan kalian kan sudah mengetahui semua, mulai dari pengertian listrik itu apa, sejarahnya. Yang terakhir itu apa? Yaitu pencegahan bahaya listrik. Nah kalian kan tahu ya, listrik itu kuat banget dan energinya tuh dahsyat ya. Sekali saja kita salah pasti akibatnya bisa fatal. Nah untuk karena itu kita harus melakukan pencegahan untuk adanya bahaya dari listrik ya. Ya pencegahan lah, ya apa, seminimalisir kita jangan sampai ya bisa terkena musibah dari listrik itu. Pertama yaitu dengan mencabut stop kontak. Nah ini hal yang sepele tapi sering dilupakan pas ketika kita mencolokkan HP, mencarger HP. Itu kadang-kadang sudah full lupa dicabut. Nah tidak sengaja tuh kabelnya tuh ada yang ngelupas. Nah itu kan bisa, kalau kena percikan air atau kena apa kan bisa konslet, dan konslet ini bisa menyebabkan kebakaran juga. Nah paham ya? Terus yang kedua yaitu dengan kita memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di alat elektronik. Misalnya kita mau menggunakan blender, itu diperhatikan apa yang pertama petunjuknya gimana, itu baru dilaksanakan. Jangan asal mencolokin aja, nanti kalau dicolokin nggak tahu meledak, fatal banget. Udah punyanya ibu dimarahin ibu ya kan ya. Terus yang ketiga yaitu tidak memegang lubang listrik yang ada di stop kontak. Nah untuk saya rasa untuk usia seperti kalian tuh nggak mungkin ya tangan sengaja dimasukkan gini, namanya saja nanti seperti bunuh diri. Mungkin kalian nggak mungkin ya pastinya. Nah itu bisa terjadi biasanya pada anak kecil. Nah anak kecil tuh rasa ingin tahunya kan tinggi, jadi ada lubang itu nggak tahu, dicolokkan gitu aja. Nah tersengat, aduh itu sampai fatal banget, kasihan ya. Semoga kita nggak ngalaminnya. Terus yang keempat, gimana caranya listrik? Jadi kalau tidak kepapet banget tuh jangan digunakan. Dan juga pada saat mati lampu kan itu biasanya kita menggunakan diesel. Nah itu harus dicopot dulu sekernya ya. Sekernya tuh dicopot dulu dan dipasang dengan benar. Kalau tidak dipasang dengan benar, dari segi sekring ini bisa menyebabkan konsleting dan juga bisa menyebabkan kebakaran juga ya. Ya semoga kita dijauhkan dari marah-marah bahaya itu ya. Dari sekian materi tadi kalian tuh bisa menemukan konsep-konsep apa saja? Ya benar, sains, terus teknologi ya, engineering ya, matematik ya, benar. Lalu apa? Yang pertama dulu ya, dari segi sains apa yang kalian temukan dari segi sains apa? Nah pada segi sains ini kalian menemukan apa ya? Menemukan suatu permasalahan. Misalnya permasalahan tentang apa ya? Bu guru juga lupa, tentang pemanfaatan energi. Nah masalah-masalah pemanfaatan energi dari energi alternatif untuk mengurangi dari yang tidak alternatif itu ya. Itu masalahnya itu. Yang kedua
itu tentang teknologi. Nah, teknologi apa yang kalian dapat? Apa? Benar. Nah, itu suatu pemecahan masalahnya dari masalah tadi yang sudah dikemukakan. Nah, apa? Nah, ini suatu penciptaan produk. Produknya itu dari teknologi. Teknologi apa yang pantas atau yang tepat untuk digunakan? Misalnya, di alam kan banyak matahari kan belum banyak dimanfaatkan. Nah, itu bisa digunakan untuk panel surya. Nah, benar. Yang ke berapa? 3. Nah, ketiga dari konsep apa? Engineering. Nah, pada kesempatan kali ini kalian menemukan apa? Nah, itu menemukan suatu apa? Memecahkan dari permasalahan tadi. Misalnya panel surya itu ada masalah apa enggak? Misalnya dari segi apa, negatifnya apa, positifnya apa. Nah, itu dipecahkan dan sehingga bisa kualitas produknya itu bisa yang bagus. Jadi sudah dari segi lingkungan, dari segi apapun sudah bagus. Terus yang apa? Matematiknya. Matematik ini pasti kalian pikir tidak lepas dari angka. Ya, memang benar. Kalau di matematik ini kalian bisa menggali tentang perhitungan misalnya keuntungan, kelebihan itu untungnya apa, biayanya berapa. Nah, tidak terasa ya waktu sudah begitu cepat. Bagaimana? Kalian sudah paham kan mengenai materi tadi yang sudah Ibu jelaskan? Ayo kita refleksi bareng-bareng. Nah, yang pertama tadi mengenai pengertian listrik, udah paham ya. Nah, yang kedua yaitu sejarah listrik. Nah, listrik itu kan ditemukan oleh siapa? Ampere Michael Faraday. Ya, terus udah apa saja sumber-sumber energi listrik? Nah, sumbernya itu dari matahari, dari air, dari angin, dan dari bioenergi. Terus bagaimana upaya pencegahan bahaya listrik? Ada 4 ya. Itu tidak memegang stop kontak lubangnya, terus menyambut stop kontak, terus apa lagi? Menggunakan elektronik dibaca dulu prosedurnya, terus apa lagi? Ya, dengan menggunakan energi listrik seperlunya. Terus untuk menghematnya bagaimana? Ya, dengan mematikan lampu ketika siang hari. Terus apalagi menggunakan elektron seperlunya saja, menggunakan energi listrik yang alternatif, dan apa tidak bermain air ya. Untuk menambah wawasan kalian bisa mengerjakan pekerjaan peserta didik di link di bawah ini ya. Jangan lupa untuk dikerjakan dan bisa membuat pemahaman kalian itu lebih luas lagi. Nah, untuk hari ini terima kasih dan selamat berlibur. Jangan lupa untuk selalu belajar. Untuk itu Ibu pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dalam pembuatan video pembelajaran tadi tidak luput dari adanya suatu dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, saya ucapkan terutama kepada orang tua yang telah mensupport untuk membuat seluruh tugas saya dengan baik, dan juga kepada adik saya yang selalu setia di belakang layar. Nah, ini dia adik saya yang selalu setia di belakang layar untuk mendukung pembuatan pembelajaran ini sampai selesai. Dia juga yang asisten saya. Sampai jumpa di video berikutnya atau di lain-lain kesempatan ya. Hai.